Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang investasi pada obligasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Andika Yanuar Ramadhani dengan NPM 19-061 dan dengan teman saya. Nama saya Vera Febrianti, NPM 19106310300087. Kita mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasi. Obligasi merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Lalu selanjutnya ada macam-macam obligasi. Yang pertama ada ditinjau dari waktu jatuh temponya. Ditinjau dari waktu jatuh temponya ini dibagi lagi menjadi dua macam obligasi, yaitu obligasi biasa dan obligasi seri. Obligasi biasa adalah obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama, sedangkan obligasi berseri adalah obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode-periode tertentu. Lalu yang kedua ada ditinjau dari jaminannya. Jika ditinjau dari jaminannya dibagi lagi menjadi dua macam obligasi, yaitu obligasi dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Jaminan ini berbentuk aktiva yang dimiliki perusahaan. Obligasi dijamin berarti memberi jaminan kepada investor bila perusahaan tidak dapat membayar utangnya, investor dapat mengklaim jaminan-jaminan itu. Jaminan dapat diberikan berupa bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi perusahaan yang lain yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada obligasi yang dijamin pihak lain. Disebut obligasi bergaransi. Misalnya, perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Yang keempat ada obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham. Disebut obligasi yang dapat ditukarkan. Pertukaran ini tergantung pada keinginan pemegang obligasi. Lalu yang kelima ada ditinjau dari bentuknya. Ditinjau dari bentuknya ini, obligasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama hanya dapat diambil bunganya oleh orang yang namanya terdaftar. Sedangkan obligasi kupon merupakan obligasi yang bebas tidak atas nama. Selanjutnya, pencatatan investasi pada obligasi. Obligasi yang dibeli untuk penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan lain-lain. Contoh pencatatan investasi pada obligasi. Tuan Harahap membeli obligasi PT Hartamin pada tanggal 1 Mei 2010 dengan nominal 2 juta rupiah. Bunganya 12% dengan harga beli sebesar 2 juta. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar 50.000. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Maka harga perolehan obligasi dan bunga berjalan dihitung sebagai berikut. Harga beli obligasinya 2 juta, komisi dan materainya 50.000. Lalu ditambah hasilnya 2.050.000. Lalu untuk bunga berjalannya dari 1 Maret sampai 1 Mei, yaitu 2/12 kali 12% kali 2 juta. Hasilnya yaitu 40.000. Lalu 2.050.000 ditambah 40.000 sama dengan 2.090.000. Untuk pencatatannya yaitu investasi obligasi di debit dengan nominal 2.050.000, pendapatan bunga obligasi di debit sebesar 40.000,
pada kas di kredit, yaitu 2.090.000. Selanjutnya ada pengertian bunga berjalan. Bunga berjalan adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Sedangkan pemegang saham tidak punya hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung risiko perusahaan. Selanjutnya, menentukan harga obligasi. Untuk menentukan besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai tunai dari jumlah jatuh tempo ditambah nilai tunai bunga yang akan diterima. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Januari 2005, Tuan Tama membeli obligasi dari PT Hasta dengan nominal 10 juta. Bunganya 7% per tahun dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya atau tarif efektif sebesar 8%. Maka perhitungannya adalah nilai tunai jumlah jatuh tempo, yaitu 10 juta dikali 0,68058. 0,68058 ini didapat dari 1/1 ditambah 8% pangkat 5. 5-nya ini tahun, karena dari 2005 sampai 2009, yaitu didapat hasilnya Rp6.805.800. Lalu yang kedua, menghitung nilai tunai bunga yang akan diterima, yaitu 700.000 dikali 3,99271. 3,99271 ini didapat dari 1 dikurang 1/1 ditambah 8% pangkat 5, yaitu didapat 3,99271. Lalu 700.000 dikali 3,99271 ini hasilnya adalah Rp2.794.897. Jadi, harga beli obligasinya agar menghasilkan tarif efektif 8% adalah sebesar Rp6.805.800 ditambah Rp2.794.897. Hasilnya adalah Rp9.697. Atau dengan kata lain, ada di Sagio obligasi sebesar 10 juta dikurang Rp9.600.697 sama dengan Rp399.303. Pengertian amortisasi agio dan disagio. Amortisasi agio adalah pengalokasian obligasi yang selisih harga beli obligasinya di atas nilai nominal. Sedangkan amortisasi disagio adalah pengalokasian obligasi yang selisih harga beli obligasinya di bawah nilai nominal. Selanjutnya, pencatatan harga obligasi. Dalam pencatatan harga obligasi, yang dicatat hanya obligasi yang terjual dan obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Contoh pencatatan harga obligasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2010, PT Matahari merencanakan pengeluaran obligasi sebesar Rp1 juta dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan uang. Misalnya, transaksi penjualan yang terjadi seperti bawah ini, jurnal yang dibuatnya yaitu: yang pertama, yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksi pertama pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu merencanakan pengeluaran obligasi 10% dengan nominal 1 juta. Jurnalnya itu tidak ada. Lalu transaksi kedua pada tanggal 1 April 2010, obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105%. Maka jurnalnya kas di debit 735.000, pada utang obligasi di kredit 700.000 dan agio obligasi di kredit sebesar 35.000. Lalu ada transaksi yang ketiga 18 Juli 2010, yaitu transaksinya obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%. Maka jurnalnya kas di debit 99.000, disagio obligasi di debit 1.000, pada utang obligasi di kredit
100.000. Nah, obligasi nominal sebesar 700.000 ini didapat dari 1 juta dikali 30% sama dengan 700.000. Nah, lalu dimisalkan kembali dijual dengan kurs 105%. Maka 700.000 kali 105% hasilnya itu sebesar 735.000. Lalu agi obligasi 735.000 dikurang 700.000 sebesar 35.000. Nah, untuk obligasi nominal 100.000 didapat dari 1 juta dikali 10%. Hasilnya itu 100.000. Lalu diasumsikan dijual dengan kurs 99%. 100.000 dikali 99% sama dengan 99.000. Maka di sagionya 100.000 dikurang 99.000 hasilnya 1.000. Lalu yang kedua ada obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2010. Merencanakan pengeluaran obligasi 10% sebesar 1 juta. Jurnalnya itu obligasi yang belum terjual di debit sebesar 1 juta dan otorisasi utang obligasi di kredit sebesar 1 juta. Lalu yang kedua ada 1 April 2010. Obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105%. Maka jurnalnya kas di debit sebesar 735.000, obligasi yang belum terjual di kredit sebesar 700.000 dan agio obligasi di kredit sebesar 35.000. Lalu pada tanggal 18 Juli 2010 obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%. Jurnalnya itu kas di debit 99.000, disagio obligasi di debit 1.000 pada obligasi yang belum terjual sebesar 100.000 di kredit. Metode dalam amortisasi agio dan disagio. Dalam amortisasi agio dan disagio terdapat dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Lalu contoh pertama ada contoh amortisasi disagio. PT HMSP pada 5 Januari 2002 membeli obligasi bunga 8% dengan nominal 4 juta dan bunga efektif 10%. Penerimaan bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember serta jatuh tempo obligasi 3 tahun atau 31 Desember 2004. Pencatatan yang dilakukan oleh PT HMSP pada saat pembelian adalah sebagai berikut. Investasi obligasi di debit sebesar Rp3.996.972.32 pada kas di kredit Rp3.796.972.32. Rp3.796.972,32 ini didapat dengan cara menghitung present value nominal dan present value bunga lalu ditambah, lalu nanti didapat hasilnya 3.796.972,32. Untuk disagio obligasinya nilai nominal dikurang nilai present value obligasi, yaitu 4 juta dikurang 3.796.972,32, itu hasilnya 203.027,68. Untuk amortisasi disagio metode garis lurus, dengan menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan amortisasi disagio, maka jumlah amortisasi tiap periodenya akan sama besarnya. Jurnal yang dibuat untuk pendapatan bunga obligasi pada 30 Juni adalah kas di debit sebesar 160.000, investasi obligasi di debit sebesar 33.837,95 pada pendapatan bunga obligasi di kredit 193.837,95. Untuk jurnal periode selanjutnya sampai dengan jatuh tempo akan sama seperti periode Juni 2002. Nah, ini untuk tabel amortisasi disagio garis lurus. Nah, ini untuk keterangannya. Yang pertama, kas di debit. Kas debit diperoleh dari 4 juta dikali 8% dikali 6/12 hasilnya 160.000. Yang kedua, untuk investasi obligasinya didapat dari hasil 203.027,68 dibagi 6, yaitu
33.837,95. Nah, untuk pendapatan bunga obligasinya didapat dari 160.000 ditambah 33.837,95. Itu hasilnya 193.837,95. Nah, untuk nilai buku investasi obligasinya itu penghitungannya 3.796.972,32 ditambah 33.837,95. Lalu didapat hasilnya 3.830.810,27. Nah, begitupun seterusnya. Lalu amortisasi di Saigyo dengan metode bunga efektif. Amortisasi di Saigyo obligasi dengan menggunakan bunga efektif, jumlah tiap periodenya akan semakin besar dan akibatnya pendapatan bunga juga semakin besar. Pencatatannya, kas di debit sebesar 60.000, investasi obligasi di debit sebesar 33.837,95, pendapatan bunga obligasi di kredit sebesar 193.837,95. Untuk jurnal periode selanjutnya sampai jatuh tempo, caranya akan sama seperti periode Juni 2002. Tabel amortisasi di Saigyo obligasi dengan metode bunga efektifnya itu seperti ini. Nah, ini untuk cara penghitungannya. Kas cara penghitungannya 4 juta dikali 8% dikali 6 per 12 sama dengan 160.000. Lalu untuk pendapatan bunga Juni, penghitungannya 8% dikali 3.796.972,32 dikali 6 per 12, hasilnya itu 189.848,62. Lalu pendapatan bunga Desember yaitu 8% dikali 3.826.820,93 dikali 6 per 12 sama dengan 191.341,05 dan seterusnya begitu penghitungannya. Lalu selanjutnya untuk investasi obligasinya yaitu dihitung dengan cara 189.848,62 dikurang 160.000 sama dengan 29.848,62. Untuk contoh amortisasi Agio dengan menggunakan contoh PT HMSP di atas, bahwa bunga efektif sebesar 6% dan bunga menurut obligasi 8% serta nominal 4 juta. Penerimaan bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember serta jatuh tempo obligasi 31 Desember 2004. Pencatatan yang dilakukan oleh PT HMSP pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2002 adalah investasi obligasi di debit sebesar 4.216.687,66 pada kas di kredit sebesar 4.216.687,66. Untuk penghitungannya investasi obligasi sendiri menghitung present value nominal dan present value bunga, di mana present value nominal didapat 3.349.937,03 dan present value bunga didapat dengan 866.750,63. Lalu ditambah hasilnya 4.216.687,66. Maka Agio obligasinya nilai nominal dikurang nilai present value obligasi yaitu 4.216.687,66 dikurang 4 juta sebesar 216.687,66. Lalu amortisasi Agio dengan metode garis lurus. Amortisasi Agio obligasi dengan menggunakan metode garis lurus pada dasarnya sama dengan pembahasan amortisasi di Saigyo. Jurnal yang dibuat untuk penerimaan bunga pada 30 Juni 2002 adalah kas di debit sebesar 160.000 pada investasi obligasi di kredit 36.114,51 dan pendapatan bunga obligasi di kredit sebesar 123.885,39. Untuk jurnal periode selanjutnya sampai dengan jatuh tempo akan sama seperti periode Juni 2002. Tabel amortisasi Agio obligasi dengan metode garis lurus itu seperti ini.
penghitungan kas debitnya itu nominal dikali 8% kali 6 per 12 bulan, yaitu 4 juta dikali 8% dikali 6 per 12 sama dengan 160.000. Nah, untuk investasi obligasinya yaitu Agio dibagi 6 periode sebesar 216.687,66 dibagi 6, hasilnya 36.114,61. Untuk pendapatan bunga obligasinya 160.000 dikurang 36.114,61, didapat hasilnya yaitu 123.885,39. Lalu untuk investasi obligasinya itu rumusnya yang awal tadi dikurang yang C, yaitu 4.216.687,66 dikurang 36.114,61, begitupun seterusnya ke bawah. Amortisasi Agio obligasi berpengaruh pada berkurangnya pendapatan bunga obligasi yang diterima oleh investor. Nilai buku obligasi tiap periodenya berkurang, sehingga pada saat jatuh tempo, obligasi nilai bukunya akan sama besarnya dengan nilai nominalnya. Lalu yang kedua, amortisasi Agio dengan metode bunga efektif. Agio obligasi diamortisasi dengan menggunakan bunga efektif, maka jumlahnya akan meningkat tiap periode, dan akhirnya pendapatan bunga obligasi serta nilai buku investasi akan menurun. Jurnal yang dibuat untuk 30 Juni 2002 adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 160.000, investasi obligasi di kredit sebesar 33.499,37, pendapatan bunga obligasi sebesar 126.500,63. Untuk mencatat pendapatan bunga obligasi periode selanjutnya sesuai dengan prinsip yang digunakan seperti periode Juni 2002. Tabel amortisasi Agio obligasi dengan metode bunga efektifnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini untuk tabelnya. Penghitungannya kurang lebih sama pada yang di kas, yaitu 4 juta kali 8% kali 6 per 12 sama dengan 160.000. Lalu untuk pendapatan bunga bulan Juni yaitu 8% dikali 4.216.687,66 dikali 6 per 12 sama dengan 126.500,63. Dan pendapatan bunga Desember pada bulan Desember yaitu 8% dikali 4.183.188,29 dikali 6 per 12 sama dengan 125.495,65 dan seterusnya. Lalu untuk investasi obligasinya pada amortisasi Agio penghitungannya yaitu 160.000 dikurang 126.500,63, maka hasilnya 33.499,37. Lalu untuk penghitungan nilai buku investasi obligasinya rumusnya yaitu yang awal tadi dikurang yang D, yaitu 4.216.687,66 dikurang 33.499,37. Lalu hasilnya 4.183.188,29. Begitupun seterusnya ke bawah. Materi selanjutnya yaitu penerimaan pelunasan obligasi. Yang pertama ada pelunasan obligasi pada saat yang tempo. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah dengan semua biaya pembelian, misalkan komisi, posisi, materai, dan lain sebagainya. Kemudian obligasi yang dimiliki dengan cara ditukar dengan aktiva, harga perolehannya yaitu dihitung sebesar harga pasar aktiva tersebut. Kemudian apabila obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, pembeli membayar harga beli ditambah bunga berjalan, yaitu bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian obligasi. Pembayaran bunga ini bukan merupakan harga perolehan obligasi. Oke, langsung ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 April 2005 dibeli obligasi nominal 1 juta, bunga 12%, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember
September 2007 dengan harga Rp1.066.000 termasuk komisi dan biaya pembelian lainnya. Bunga yang dibayarkan tiap tanggal 1 Maret dan 1 September pada tanggal jatuh tempo obligasi dilunasi. Lihatlah jurnal-jurnal yang ditentukan. Nah, perhitungannya yaitu harga beli obligasi sebesar Rp1.066.000, kemudian bunga pejalan Rp10.000. Ini perhitungannya dari 1/12 dikali 12% dikali 1 juta. 1/12 ini dari mana sih satunya? Kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa apabila obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka harga beli ditambah bunga yang berjalan, yaitu harga setiap tanggal pembayaran terakhir sampai tanggal pembelian obligasi. Jadi tanggal pembelian obligasi itu April dan tanggal pembelian bunga terakhir yaitu 1 Maret. Jadi itu 1 bulan. 1 bulan per 12 bulan itu kemudian dikali 12% dikali 1 juta, hasilnya 10.000. Nah, ditambahkan jadi jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar 1.076.000. Kemudian ada agio obligasi sebesar 66.000. Ini merupakan selisih antara harga beli dan harga nominal. Harga belinya tadi 1.066.000 dikurangi harga nominalnya yaitu 1 juta. Jadi selisihnya 66.000 ini akan diamortisasikan selama masa kepemilikan obligasi ini, yaitu dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2007. Ini merupakan jaraknya ada 33 bulan. Nah, amortisasi setiap bulannya yaitu 66.000 dibagi 33 sama dengan 2.000. Jadi 2.000 per bulan akan diamortisasikan. Kemudian jurnal-jurnal apa sih yang harus dibuat atau dibutuhkan atas transaksi itu? Yaitu ada satu jurnal pembelian obligasi pada tanggal 1 April 2005. Untuk kredit ada penanaman modal dalam obligasi sebesar Rp1.066.000. Kemudian ada pendapatan bunga obligasi sebesar Rp10.000. Di kreditnya ada khas sebesar Rp1.076.000. Selanjutnya ada penerimaan bunga pada tanggal 1 September 2005. Itu dihitungnya gimana ya? Dihitungnya gini, 6/12 dikali 12% dikali 1 juta sama dengan 60.000. 6 bulan ini dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Septembernya nggak dihitung karena kan awal bulan ya. Selanjutnya yaitu penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2005. Yang pertama mencatat bunga 4 bulan dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2005. September, Oktober, November, Desember ada 4 bulan. Jadi 4/12 dikali 12% dikali 1 juta yaitu sebesar 40.000. Untuk jurnalnya yaitu piutang bunga di debit sebesar 40.000 dan pendapatan bunga obligasi di kredit sebesar 40.000. Kemudian akumulasi agio 1 April sampai dengan 31 Desember 2005. April sampai Desember itu 9 bulan, jadi 9 kali 2.000 sama dengan 18.000. Jurnalnya yaitu pendapatan bunga obligasi debit 18.000 dan penanaman modal dalam obligasi di kredit 18.000. Selanjutnya ada penerimaan bunga pada tanggal 1 Maret 2006. Dihitung dari Januari 2006 sampai dengan Februari. Januari, Februari 2 bulan, jadi 2/12 dikali 12% dikali 1 juta, hasilnya 20.000. Nah, jurnalnya yaitu pertama ada kas di sisi debit sebesar 60.000, di sisi kreditnya ada pendapatan bunga obligasi yang tadi kita hitung 20.000, kemudian piutang bunga sebesar 40.000. Ini merupakan piutang dari penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2005. Selanjutnya ada penerimaan bunga obligasi tanggal 1 September 2006. Dari Maret sampai dengan September itu jaraknya ada 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, 6/12 dikali 12% dikali 1 juta sama dengan 60.000. Untuk jurnalnya yaitu kas 60.000 di debit dan pendapatan bunga obligasi di kredit sebesar 60.000.
Selanjutnya mencatat bunga dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2006. September sampai Desember ini jaraknya ada 4 bulan, jadi 4/12 dikali 12% dikali 1 juta, hasilnya 40.000. Untuk jurnalnya yaitu piutang bunga di sisi debit 40.000 dan di kreditnya ada pendapatan bunga obligasi sebesar 40.000. Selanjutnya ada akumulasi agio pada dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006. Itu berarti 12 dikali 2000, hasilnya 24.000. Untuk jumlahnya yaitu pendapatan bunga obligasi di sisi debit 24.000 dan penanaman modal dalam obligasi di sisi kredit 24.000. Dalam tahun 2007 dibuat jurnal yang sama seperti tahun 2006, sehingga pada tanggal 31 Desember 2007 rekening penanaman modal dalam obligasi menunjukkan saldo sebesar 1 juta. Kemudian pada saat pelunasannya dibuat jurnal sebagai berikut: kas 1 juta di debit dan penanaman modal dalam obligasi di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya penerimaan pelunasan obligasi. Yang kedua, pencatatan pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo biasanya dilakukan dengan memberi agio pada pemegang obligasi pada waktu pelunasan itu terjadi. Akumulasi disagio atau amortisasi agio dalam buku investor tidak lagi dengan cara garis lurus, tapi menggunakan cara amortisasi yang dipercepat. Oke, langsung masuk ke contoh soalnya. Obligasi dikeluarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1992 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari tahun 2010. Daftar tanggal pelunasan dengan jumlah pelunasan sebagai berikut. Jadi ini tuh terjadi pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo obligasi ini, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2010. Yang pertama itu dilunasi pada tanggal 1 Januari tahun 1995 sampai dengan 31 Desember tahun 1999, yaitu sebesar 105 atau 1.050.000. Yang kedua dilunasi pada tanggal 1 Januari tahun 2000 sampai dengan 31 Desember tahun 2004 sebesar 103 atau 1.030.000. Yang terakhir dilunasi pada tanggal 1 Januari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember tahun 2009, yaitu sebesar 101 atau 1.010.000. Apabila obligasi ini dibeli oleh investor dan nominal, maka perhitungan amortisasinya harus dibuat sedemikian rupa agar nilai buku tidak melebihi nilai tempo pada suatu jangka waktu. Misalnya nominal juta, kemudian dibeli dengan harga nilai 100. Amortisasi yang dipercepat dihitung sebagai berikut. Pertama, yang kita
Selanjutnya penjualan obligasi. Yang pertama penjualan obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, penjualan obligasi sebelum jatuh tempo ini dapat menimbulkan laba atau rugi penjualan obligasi. Laba atau rugi penjualan obligasi dihitung dengan membandingkan jumlah uang yang diterima dari penjualan obligasi dengan nilai buku investasi. Jangka panjang obligasi pada saat terjadinya penjualan. Jika perusahaan menjual obligasi sebagai nilai wajar investasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka harus membuat jurnal untuk menghapus akun investasi utang biaya perolehan amortisasi dari obligasi yang dijual. Yang kedua yaitu pencatatan penjualan obligasi sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi yang dimiliki dengan tujuan untuk penanaman modal jangka panjang dijual sebelum tanggal jatuh temponya, maka perhitungan laba atau rugi penjualan didasarkan pada jumlah yang diterima dengan nilai buku obligasi. Nilai buku obligasi dihitung dengan cara sebagai berikut. Harga perolehan obligasi ditambah dengan akumulasi di agio sampai tanggal penjualan atau harga perolehan obligasi dikurangi amortisasi agio sampai tanggal penjualan. Kita sekarang masuk ke contoh soal penjualan obligasi. Melanjutkan dari perhitungan sebelumnya, pada saat pelunasan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2007 dijual dengan harga Rp1.015.000 sesudah dikurangi komisi dan lain-lain. Laba rugi dihitung sebagai berikut. Nah, yang sebelumnya itu harga perolehan obligasi sebesar Rp1.066.000. Amortisasi agionya pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp18.000, 2006 Rp24.000, 2007 Rp6.000. Ini 9, 12, 3 ini itu pada 2005 itu selama 9 bulan dari Maret sampai Desember, 2006 itu full 1 tahun, dan 2007 itu cuma 3 bulan dari Januari sampai Maret karena kan April ini dijual obligasinya. Nah, kemudian semua amortisasi agio itu ditambahkan, hasilnya itu 48.000. Ini merupakan nilai buku obligasi. Kemudian harga perolehan obligasi dikurangi nilai buku obligasi menjadi 1.018.000. Ini merupakan harga jual obligasi. Nah, kan tadi si obligasi itu dijual pada harga Rp1.015.000, sedangkan harga jual obligasi itu sebesar Rp1.018.000. Jadi kita ada rugi penjualan sebesar Rp3.000. Nah, selanjutnya itu bunga berjalan. Bunga berjalan itu sebesar Rp10.000. Dihitung dari 1/12 dikali 12% dikali 1 juta. Satu ini dari bulan Maret. Kan sebelumnya ini soal ini obligasi itu dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Sedangkan ini kan dijual tanggal 1 April. Kemarin 1 Maret itu baru dibayar bunga. Jadi Maret ke April itu cuma berjarak 1 bulan. Jadi ininya 1/12 dikali 12% dikali 1 juta itu hasilnya Rp10.000. Kemudian uang yang diterima yaitu sebesar tadi harga yang kita jual obligasinya yaitu Rp1.015.000 ditambah bunga berjalan dari Rp10.000. Jadi uang yang diterima yaitu sebanyak Rp1.025.000. Penjualan obligasi pada tanggal 1 April 2007 di atas dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari amortisasi agio selama 3 bulan. Jurnalnya pendapatan bunga obligasi didebit Rp6.000 dan dikredit penanaman modal dalam obligasi sebesar Rp6.000. Rp6.000 ini tadi penghitungan di atas ya, yang tahun 2007 amortisasi agio 2007. Nah, selanjutnya yaitu mencatat penjualan bunga dan penerimaan bunga. Di debit ada kas sebesar Rp1.025.000 dan rugi penjualan sebesar Rp3.000. Di kreditnya ada penanaman modal dalam obligasi sebesar Rp1.018.000 dan pendapatan bunga obligasi sebesar Rp10.000. Materi selanjutnya yaitu penyajian obligasi. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait investasi obligasi sebagai berikut. Dibagi menjadi 2, ada penyajian dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan penyajian dalam laporan laba rugi. Untuk penyajian dalam posisi keuangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Investasi obligasi yang diperdagangkan atau terjadi disajikan sebesar nilai wajar keseluruhan sebagai sebagian dari aset lancar. Yang kedua yaitu investasi obligasi yang dimiliki yaitu tempo hold to mature disajikan dalam neraca dapat sebagai aset lancar maupun aset tetap. Yang
ketiga yaitu investasi obligasi yang tersedia untuk dijual atau available for sale, disajikan dalam neraca dapat sebagai aset lancar maupun aset tetap. Yang kedua yaitu penyajian pada laporan laba rugi. Di sini termasuk yang pertama yaitu kerugian dari penjualan investasi obligasi yang dijual atau loss on sale investment dalam laporan laba rugi dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian yang terakhir unrealized gain or loss dalam laporan laba rugi dilaporkan pula dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.